Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khairal hadi kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur hasanah wa syarrul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaun, alam semesta, seluruh ciptaan Allah, kulluhu seluruhnya zulmatun adalah kegelapan, sesuatu yang gelap. Wa innama an-narahu zuhurul haqqi fihi. Wa innama nyasanya an-narahu zuhurul haqqi fihi. Menerangkan alam semesta tadi, artinya membuat alam semesta ada, terang, dan bercahaya, zuhurul haqqi fihi, tampaknya Allah yang maha benar, tampaknya Allah yang maha sabit pada alam semesta. Faman ra'al kauna, maka siapa orang yang melihat alam semesta, langit, bumi, gunung, pantai, dan seluruh ciptaannya, walam yashadu fihi, tapi dia tidak menyaksikan Allah fihi pada al-kaun, pada ciptaannya, atau indahu atau di sisinya, di dekatnya atau di sisi ciptaannya, atau qabla atau sebelumnya, atau ba'du atau sesudahnya, di sesudah ciptaannya. Faqad awaza wujudul anwar, maka sungguh telah melemahkan kepadanya, kepada orang tadi, wujudul anwar, adanya cahaya. Artinya berarti orang tadi dalam hatinya tidak ada cahaya, sehingga dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ciptaannya atau di dekat ciptaannya dan seterusnya. Wajibat dan terhijab anu dari orang tadi syumusul ma'arif, mataharinya ma'rifat, pengetahuan dan ma'rifat mengenal Allah yang begitu terang, yang diumpamakan seperti matahari. Matahari pengetahuannya terhijab bisuhubil athar, dengan suhub awan-awan al-athar, ciptaan Allah. Artinya ciptaan Allah yang diibaratkan seperti awan yang menutup matahari. Artinya matahari di langit yang tadinya bersinar terang, kemudian ada awan yang gelap mengandung air hujan, sehingga matahari tertutup. Berarti yang menutup matahari adalah awan. Begitu juga orang-orang yang tidak mampu melihat Allah pada ciptaannya, maka makhluk Allah itu, ciptaan-ciptaan Allah, akan menjadi hijab, akan menutup dia, sehingga dia tidak melihat dan dia tidak mengenal Allah. Itu apa matanya. Salah kita baca caranya. Ayat jelasnya. Innal kauna bin nazari ila zatihi kullahu zulmatun. Sesungguhnya ciptaan Allah bin nazari ila zatihi, dengan melihat kepada zatnya. Kullahu seluruhnya, zulmatun adalah kegelapan. Ya ada mahdhur ketiadaan di annahu la wujuda lahu bidatihi, karena sesungguhnya alam semesta la wujuda lahu, tidak ada wujud lahu bagi alam semesta bidati secara zat. Sehingga tadi kita bisa baca seperti ini, innal kauna bin nazari ila zatihi kullahu zulmatun. Sesungguhnya ciptaan Allah bin nazari ila zatihi, melihat kepada hakikat ciptaan Allah itu sendiri, kepada diri ciptaan Allah itu sendiri. Kullahu seluruhnya, seluruh ciptaan Allah tadi, zulmatun adalah kegelapan. Di ciptaan Allah, langit, bumi, udara, gunung-gunung dan seluruhnya, kalau melihat kepada zatnya, zat, hakikat ciptaan Allah dan alam itu sendiri, ciptaan Allah tersebut adalah ada mahmud, ketiadaan yang murni.
Apa? Karena secara hakikat, secara zatnya alam semesta ini tidak ada. Sehingga dalam pandangan orang-orang yang telah sampai maqam musyahadah, yang menyaksikan Allah dengan mata hatinya, mereka melihat bahwa alam semesta ini tidak punya sifat wujud. Sifat wujud hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya alam ini ghair wujud. Dia tidak memiliki sifat wujud. Makanya dikatakan la wujud dari lahu bidatihi. Tidak ada wujud bagi alam semesta bidatihi. Dia melihat kepada zat dan zat alam. Karena sifat wujud hanya milik Allah. Maka keluarlah kata-kata la mawjudan illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. La wujuda illa lillah. Tidak ada sifat wujud kecuali milik Allah. Dan secara hakikat alam semesta ini hakikatnya nggak ada. Langit nggak ada, matahari nggak ada, sungai nggak ada, angin nggak ada, hujan nggak ada, dan seterusnya. Ini kalau pakai kacamata hakikat. Karena yang ada hanya Allah. Tetapi kalau pakai kacamata syariat, ya tetap kita bilang langit ada, hujan ada. Ini kelihatan sudah kedengaran hujan lumayan deras. Kembali secara hakikatnya bahwa seluruh ciptaan Allah alam semesta ini enggak ada. Wa inna ma anarahu al-awjada zuhurul haqqi fihi. Wa inna nyasanya anarahu menyinarkan kepada alam semesta. Ayat tugasnya awjada menciptakan alam semesta. Zuhurul haqqi ta'ala fihi. Tampaknya Allah al-haqqi pada alam ini. Jadi alam yang tadinya kegelapan, alam sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah menciptakan alam ini sehingga alam ini menjadi ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri pada alam semesta ini. Tetapi jangan kita samakan dengan penampakan makhluk. Misalkan tadinya ruangan ini kosong, nggak ada orang. Kemudian mulai masuk seseorang, berarti dia tampak. Nabi itu enggak. Sehingga zuhur di sini maksudnya adalah zuhur ijadin wa ta'rifin. Penampakan Allah yang sifatnya ijadin. Allah ciptakan alam semesta wa ta'rifin. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Jadi zuhur di sini jangan diartikan zuhur yang kita pahami. Artinya sesuatu yang nampak, kemudian dilihat oleh mata, ada tongkrongannya, ada jongkrongan, ada begitu enggak. Artinya begini. Alam semesta yang dulu ini nggak ada. Kemudian Allah ciptakan alam semesta ini sehingga alam semesta menjadi ada. Nah, artinya yang menjadikan alam semesta ini ada adalah Allah. Karena Allah al-mujid, Allah yang menciptakan. Seiring dengan Allah ciptakan alam semesta, berarti Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita semua, pada seluruh makhluk, bahwa inilah adalah alam semesta, ini ciptaan Allah. Berarti di sana ada al-mujid, sang pencipta yaitu Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Dan kita sering juga memahami katakanlah dalam dunia tulis-menulis, ada beberapa penulis memang dia sengaja menulis buku, menulis makalah dan seterusnya, dia ingin memperkenalkan dirinya. Bahkan di dalam dunia desain pakai yang segala macam, itu para desainer mereka berlomba-lomba terus untuk menemukan desain yang terbaru. Satu sisi sebenarnya dengan hasil karyanya, dengan desainnya tadi, para desainer ingin memperkenalkan dirinya. Oh ini loh karya saya, oh inilah buatan saya. Ya walaupun untuk tidak luput juga di sana ada unsur finansial, keuangan yang ingin diraih. Jadi zuhurnya Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini yaitu zuhur ijadin wa ta'rifin. Allah menampakkan dirinya dengan cara Allah ciptakan alam semesta. Dengan Allah ciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada seluruh makhluknya. La zuhura hululin wa takyifin. Zuhur di sini bukan diartikan zuhur hulul. Hulul itu artinya menempati sesuatu. Katakanlah ini pulpen, ini ruangan kosong. Kemudian pulpen dari sini saya pindahkan, saya taruh di tempat yang kosong ini. Nah berarti pulpen ini hulul karena dia telah menempati
ruangan yang tadinya kosong, kemudian rupen ini berada di sini, ini hulul. Nah, tampaknya Allah pada alam semesta yang diartikan hulul, yang diartikan bahwa Allah menempati alam semesta, bahwa Allah menempati pada sesuatu, bahwa Allah menempati pada langit, bahwa Allah ada pada pohonan, bahwa Allah ada pada binatang. Nah, ini salah, pemahaman yang tidak benar dan pemahaman yang sesat. Kalau pemahaman zuhur di sini diartikan zuhur hulul, karena nanti pemahamannya Allah nanti banyak. Allah ada di pohon, Allah ada di binatang, Allah ada di air, Allah ada di udara, Allah ada di langit. Dan ini jadi sesat. Kenapa sesat? Karena Allah Subhanahu wa taala satu zat. Dia tidak butuh tempat. Tempat Allah melekat pada tempat tadi. Jadi Allah nggak butuh tempat. Tempat Allah hulul menempati tempat tadi. Tetapi yang butuh tempat adalah kita makhluk. Makanya sekarang saya lagi di atas bangku duduk. Saya di ruangan ini, saya butuh tempat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala la yaqullu bi makanin. Allah tidak butuh tempat di mana Allah menempati tempat tadi. Sehingga pemahaman yang mengatakan bahwa Allah meniti pada sesuatu, bahwa Allah bertempat pada sesuatu, maksudnya sesuatu ini makhluknya, itu pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Lagi dan lagi kita tegaskan, Allah Subhanahu wa taala la yahtaj ila makanin. Allah Subhanahu wa taala la yaqullu bi makanin. Allah tidak butuh kepada tempat. Wa takyifin. Dan Allah juga tampaknya Allah pada alam semesta ini bukan zuhur takyif. Tadi dijelaskan zuhur ijad wa ta'rif, dan bukan zuhur takyif. Yang kita pahami, Allah menampakkan alam semesta ini sehingga Allah tampak, dan tampaknya Allah secara takyif. Tapi itu takyif diartikan menentukan bentuk atau kondisi. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ada gelas kosong, kita tuangkan air, maka air ini dia butuh tempat di mana air bertempat pada gelas tadi. Nah, sesudah air tadi butuh tempat dan dia sudah ada tempatnya, kemudian air butuh takyif. Takyif itu membentuk dirinya, mengkondisikan dirinya, sehingga air tadi dari segi bentuk tergantung wadahnya. Kalau gelasnya silinder, maka air bentuknya silinder. Kalau gelasnya kotak, maka air tadi juga kotak. Kalau gelasnya warnanya merah, maka air akan terlihat merah. Kalau gelasnya kelihatan hitam, warnanya hitam, akan terlihat hitam. Kalau gelas berwarna kuning, maka air dia akan terlihat kuning. Walaupun banyak yang memahami bahwa air itu tidak punya warna, dengan dia. Ya boleh dah kita pikirin, kira-kira air itu punya warna enggak? Itu PR. Jadi Allah Subhanahu wa taala zahir pada alam semesta dengan arti zuhur, ijad, wa ta'rif. Dalam arti Allah menciptakan alam semesta. Nah, artinya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah al-mujid, Allah yang menciptakan. Satu. Kedua, zuhur ta'rif. Arti zuhur ta'rif adalah dengan Allah menciptakan alam semesta, dan ini semua adalah masmu'ah, hasil karya Allah. Kalau bahasa kita, Allah mengenalkan diri melalui ciptaannya. Allah ingin mengenalkan diri pada seluruh makhluknya. Di mana dengan arti Ana wa tajalla alaihi bidas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tajalli, menampakkan dirinya alai atas alat semesta bidati dengan zatnya. Waqala, dan Allah berfirman kepada seluruh alam semesta, kun jadilah kamu, maka jadilah sesuatu yang Allah bilang kun kepadanya, maka jadilah sesuatu yang Allah kehendaki. Karena Allah berfirman kepada langit, kuni samawatin sab'a, jadilah kamu 7 lapis langit. Jadi, nah itu maksudnya gitu. Allah berfirman kepada air, kun ma'an, jadilah kamu air, jadi, dan seterusnya. Wa waqadirun ala idami fil hali wal istiqbal. Sesudah Allah ciptakan alam semesta tadi, dan Allah mengenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya, Allah juga maha mampu ala idamihi, untuk meniadakan alam semesta fil hali, pada saat ini, wal istiqbali, dan pada saat akan datang. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengadakan alam semesta yang tadinya tidak ada, dan Allah juga maha mampu meniadakan alam semesta ini
baik pada saat sekarang ataupun masa akan datang. Ya, artinya alhamdulillah dengan penjelasan tersebut lagi dan lagi kita dikenalkan Allah. Allah itu ya zat yang menciptakan alam semesta, yang mengadakan alam semesta menjadi ada, yang sebelumnya alam semesta tidak ada, dan Allah Maha Mampu. Seandainya Allah berkehendak, Allah Maha Mampu meniadakan alam semesta, baik pada saat ini akan datang. Falaisa sama simulana, maka tidak ada di sana. Maka tidak ada di sana. Artinya di antara seluruh pencipta, illa mubdiul akwan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mubdiul akwan. Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi lagi dan lagi secara wujud hakiki alam semesta ini enggak ada. Dia kegelapan, dia sesuatu yang enggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan alam semesta ini, maka alam semesta jadi ada. Dan melalui alam semesta, Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan kepada kita bahwa Allah Al-Mujid, Allah yang menciptakan, bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Dan ketika Allah berkehendak, bagi Allah mudah sekali untuk meniadakan alam semesta, sehingga alam semesta nggak ada lagi. Makanya disebut la wujuda haqiqatan li ghairi ta'ala. Tidak ada sifat wujud secara hakikat bagi selain Allah. Al-wujud hakikatan la yakunu illa lillah. Sifat wujud secara hakikat itu tidak ada kecuali milik Allah. Orang-orang yang sudah sampai mafhum musyahadah, mereka paham penjelasan, maksudnya mereka memahami yang dijelaskan tadi dan sekaligus mereka mengalaminya, sudah menghayatinya, sudah mempraktekannya. Kalau kita kan biasanya paling hanya baru sebatas memahami penjelasan, tetapi secara praktek yang belum sampai kepada tahapan orang-orang yang telah sampai maqam musyahadah. Dikit lagi ya. Cuma inna minan nasi man hajabul qaul. Nah, sekarang model manusia dalam mengenal Allah. Sesudah Allah ciptakan alam semesta, sehingga di antara manusia dia mengenal Allah di balik alam semesta. Ada juga manusia yang dia tidak mengenal Allah, yang dia kenal yang alam ini. Cuma inna minan nasi man hajabul qaul. Kemudian sesuai di antara manusia ada orang yang dia dihijab oleh al-qaul alam. Ai al-mukawanatu alam semesta anil mukawin ta'ala, sehingga dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang hanya pemahamannya pengenalan sebatas alam. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak memahami bahwa alam semesta Allah yang ciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan makan dan seterusnya. Dia hanya melihat ya pada alam semesta. Nah, biasanya orang-orang seperti ini ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi musibah, mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka katakan, oh ini gejala alam, oh ini alam lagi murka, Allah alam lagi marah dan seterusnya. Sehingga tidak sampai pemahaman mereka kepada Allah yang mengatur itu semua. Balam yashadu subhana, maka dia tidak menyaksikan Allah subhana. Lam yusyai ta'thira fihi. Dia tidak menyaksikan ta'thir Allah fi pada alam semesta. Artinya dia tidak menyaksikan bahwa Allah al-mu'athir, Allah al-mujid, Allah al-khaliq, Allah yang menciptakan alam semesta. Enggak, mereka tidak sampai kenal Allah. Wa walladzi qad awazza aifat wujudul anwar. Siapa orang seperti itu? Dia adalah orang yang qad awazza atau terlalu darinya wujudul anwar, adanya cahaya. Artinya dalam pikirannya, dalam hati tidak ada cahaya. Sehingga dia ketika melihat alam semesta, dia tidak mengenal Allah, sang pencipta alam semesta, sang pengatur segalanya. Wasara mutajanlah, orang seperti ini butuh cahaya. Lifak biha, karena ketiadaan cahaya indah di sisinya. Wahujibat dan terhijab. Ghabat anhu, lenyap anhu dari orang yang seperti tadi itu. Sumusul ma'arif, matahari ma'rifat, mengenal. Ai al-ma'riful ladzi hiya kasyumus. Tegasnya pengetahuan pemahaman yang diibaratkan seperti matahari. Fi izharil asya, di dalam menampakkan segala sesuatu. Wal kasfi, dan di dalam menyikap an haqaiqiha, tentang hakikat segala sesuatu. Artinya pengetahuan pemahaman yang diibaratkan seperti matahari.
sisi kesamaan adalah karena begitu matahari terbit, maka kita bisa melihat segala sesuatu di alam ini, melihat gunung, melihat sungai, melihat laut, melihat pemandangan, dan seterusnya. Tapi itu juga pengetahuan yang ada di dalam otak, dalam hati, ketika ada pengetahuan dan pemahaman, ada cahaya pengetahuan dalam otak dan seterusnya, insya Allah seseorang akan memahami segala sesuatu. Dia paham bahwa alam ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah itu kalau dalam diri seseorang ada ma'rifat, ada pengetahuan, ada pemahaman. Faidhafatu syumusu, maka mengidafakan lafaz syumus ilal ma'arif kepada lafaz al-ma'arif, sehingga syumusu mudhaf al-ma'arif mudhaf ilaih. Ini tartibnya min idhafatil musyabbabi lil musyabbah, termasuk mengidafakan musyabbabi dengan kepada musyabbah, sehingga al-ma'arif dia jadi musyabbah, syumusu menjadi musyababi. Sehingga kalau kita mau artikan berdasarkan sukunan asli, pengetahuan, pemahaman, ilmu yang diibaratkan seperti matahari. Gaidhafati suhub ilal asar, sebagaimana idhofah lafaz suhubi kepada lafaz asar. Tadi di matan tadi ya, di suhubil asar. Artinya sama nih, min idhafati musyababi dan musyabah. Hai dikasih penjelasannya, anal asara wa asar. Jamu asarin, jama dari asar. Di mana dengan arti al-muqawwanati asy-syabi'ati bisuhub. Jadi al-asar jama mufradnya adalah asar. Nah, asar di sini diartikan al-muqawwanat, yaitu seluruh ciptaan Allah asy-syabi'ati bisuhub, yang disumpamakan dengan awan. Bidhom mata ini dengan dua doma, jamu sahabin, jama lafaz sahab. Sahabun sahabani suhubun. Nah, al-asar tadi yang diibaratkan seperti awan. Kalau awan menutup matahari, kalau asar alam semesta ini bisa menutup seseorang yang dalam akalnya dan hatinya tidak ada pemahaman, bisa menutup sehingga orang tadi tidak mengenal Allah, tidak memahami dari hasil karya yang besar, yaitu langit dan bumi beserta isinya. Dia nggak mengenal Allah di sana. Dia hanya terjebak pada mengenal alam saja. Kok titik gede gunung Uhud. Nah, suhub tadi yang merupakan asar, ya. Jadi asar yang diibaratkan seperti awan, qad mana'at anul ma'rifat. Sungguh ia telah mencegah anu dari orang tadi, orang yang tidak mengenal Allah di balik ciptaan-ciptaan Allah. Al-ma'rifat, pemahaman asy-syabi'ah bisumus, yang diumpamakan seperti matahari. Al-kashifati, yang mata tadi membuka, anil haqaiqi, tentang hakikat-hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat langit apa, bumi apa, hakikat manusia siapa, hakikat air apa, apakah mereka ada dengan sendirinya atau ada yang diciptakan, terus dipelajari. Nah, kalau dipelajari nanti akan menyimpulkan bahwa alam semesta ini pasti ada yang diciptakan. Alam semesta nggak mungkin ada dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan? Tidak lain dan tidak bukan Tuhan, yang melalui para nabi dan rasul mereka memberitahukan kepada kita bahwa yang menciptakan alam semesta Tuhan dan namanya adalah Allah. Al-Musilati yang menyampaikan ila hadratil qudsi, pada hadrat al-qudsi, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bicarakan bagian yang pertama. Itu di sini juga telah tersinggung tadi bahwa ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, manusia dibagi dua. Kelompok pertama, diri mereka masih terhijab. Jadi ciptaan Allah ini masih menghijab mereka, sehingga mereka tidak mampu mengenal Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengatur alam semesta, sehingga mereka masih terhijab. Itu kelompok pertama. Sehingga alam semesta ciptaan Allah menghijab mereka untuk mengenal Allah. Sebagaimana matahari, sebagaimana alam semesta tadi diibaratkan seperti awan. Awan tadi menghijab kita daripada melihat matahari. Nah, begitu awan tadi tersingkap, awan tadi hilang, maka matahari akan muncul dan menerangi. Nah, inilah yang akan dialami oleh kelompok kedua tadi. Kalau kelompok pertama, mereka masih terhijab. Hati dan pikiran mereka masih terhijab oleh ciptaan Allah.
Artinya mereka tidak melihat bahwa di balik ciptaan karya yang maha besar ini, jangan Imam Ghazali, laisa fil ibda angkanu min makan. Laisa fil imkan abda'u min makan. Dan itu insyaallah nanti akan jelaskan apa maksud laisa fil imkan abda'u min makan. Jadi kelompok pertama, mereka masih terhijab sehingga mereka tidak mampu mengenal Allah di balik ciptaannya. Kenapa mereka terhijab? Karena dalam pandangan mereka, mereka masih memposisikan alam semesta ini seperti awan. Awan, di mana kalau awan yang asli dia menutup matahari. Nah, kalau awannya berupa ciptaan Allah, maka itu menutup pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang Allah. Mereka jadi tidak mengenal Allah. Kalau pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yang hijabnya sudah terbuka. Ya. Nah, ibarat awan tadi sudah tidak ada, awan tadi sudah buyar, sehingga muncullah matahari. Yang makhluk tidak lagi mampu menghijab mereka, sehingga mereka mampu melihat Allah. Ini kelompok yang kedua. Setelah nanti kita akan baca dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melalui usaha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita dan mengelompokkan kita pada kelompok yang kedua nanti yang akan kita jelaskan. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari perbuatan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan ibadah majlis. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.